Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Plus, flagship baru dari Samsung yang harganya 14,5 juta. Di zaman HP murah udah tambah bagus, yang 3-4 jutaan aja udah keren. Ngapain kita harus mikir buat beli HP-HP semodel Galaxy S20 Plus ini ya? Harganya bisa lebih mahal 4 kali lipat loh. Saya setuju banget sama pertanyaan itu. Kalau kita carinya value for money, cari HP 3-4 jutaan aja. Jangan belasan juta kayak HP ini. Soalnya HP flagship kayak Galaxy S20 Plus ini ditargetin buat orang yang pengen HP dengan model paling gengsi, terus mesinnya paling kenceng, kamera paling bagus, baterai paling awet, dan yang paling-paling lainnya lah. Harganya juga paling mahal. Tapi minimal kalau belanjanya pakai Shopback, harga mahalnya bisa lebih enteng dikit sih. Soalnya kalau kita belanja nih HP, atau HP apapun, atau barang apapun dah, mau beli tiket di Booking.com, atau pesan hotel di Agoda, pulsa di Tokopedia, bisa dapat cashback semua. Yang penting belinya lewat Shopback. Caranya juga gampang, kita tinggal buka Shopback, terus pilih e-commerce langganan kita, kayak Tokopedia, dan tinggal belanja kayak biasa. Nanti cashbacknya bakal masuk pas transaksi kita udah terkonfirmasi semua. Mayan, cashbacknya bisa kita jadiin pulsa. Buat detailnya udah saya taruh di bawah. Tapi sebelum mutusin buat beli barang apapun, termasuk S20 Plus ini, harus pastiin dulu, worth it apa enggak. Kalau dilihat dari desainnya sih, S20 Plus ini lumayan worth it ya, cakep soalnya. Di bagian depannya dia punya layar yang sedikit melengkung di kanan kirinya, walaupun lengkungannya ini nggak se-ekstrim kayak kakek buyutnya si Galaxy S6 Edge dan S7 Edge. Masih susah sampai sekarang nyebutinnya. Tapi sedikit lengkungan ini ibarat telur dadar sama kornet di atas Indomie goreng lah, udah cukup ngasih rasa mewah. Ukuran bezelnya juga kelihatan lumayan tipis, dan kalau kita ngomongin yang negatifnya kayak tompel kamera depan di layarnya ini, dia sama sekali nggak ngeganggu lagi, udah biasa lah. Palingan kerapian Samsung pas nempel screen protector bawaannya ini aja, yang bikin mata agak gatel, soalnya tempelannya ini agak meleset sedikit terlalu ke kanan. Memang sepele sih, tapi kalau kita udah ngenilai HP flagship, standarnya memang udah harus ketat banget, seketat emak-emak rewel gitu. Di bagian belakang bodinya udah pakai kaca tentu aja, dan kacanya udah yang Gorilla Glass 6 punya. Jadi nggak cuma cakep, dia lebih tahan dari goresan juga daripada kaca biasa. Tapi tetap diingat ya, Gorilla Glass itu juga bisa lecet kalau kena debu pasir. Kalau mau bener-bener 100% bebas lecet, pakein aja casing bawaan yang udah dikasih Samsung dari paket penjualannya. Salah satu bagian yang upgrade-nya paling kerasa dari S20 Plus ini ada di layarnya, yang udah punya refresh rate 120 Hz. Akhirnya ya, pas nge-review HP Galaxy Note 10 Plus kemarin, saya agak kurang semangat gitu. Karena upgrade-nya nggak kerasa banget, cuma ada S Pen doang. Kali ini di S20 Plus upgrade-nya banyak, termasuk layarnya ini. Buat kualitas tampilannya sih sama aja ya, tapi memang susah buat dikembangin lagi sih. Warnanya udah enak banget gitu dari zaman kapan HP-nya Samsung. Mau mode natural atau vivid sama-sama cakep. Dan buat bikin layarnya yang udah bagus tadi jadi lebih nampol lagi, Samsung kali ini kasih refresh rate tinggi juga, yang bikin pengalaman scrolling kita jadi lebih smooth, lebih nyaman di mata. Buat kegiatan lain juga nyaman sih, tapi saya sebut scrolling karena 90% kerjaan kita pakai HP ya scrolling sih. Kayak Anda sekarang kali, nonton video di YouTube sambil scrolling komen, tuh scrolling terus. Saya juga gitu sih, dan kalau pakai S20 Plus ini, feel scrollingnya kerasa lebih mulus gitu, no lag dan no blur, hampir. Nggak bisa bilang no juga sih, tapi berkurang banget. Efek negatifnya ada di baterai ya, jelas, sama ke resolusinya juga. Kalau kita pakai mode 120 Hz, kita dipaksa buat pakai resolusi 1080p aja, nggak bisa mentok 1440p. Kalau mau resolusi maksimal, kita harus pakai mode 60 Hz, jadi harus milih. Saya sih rekomen pakai yang 120 Hz 1080p aja kalau buat scrolling. Kalau mau nonton, baru kita mainnya di 1440p. Samsung memang mau nggak mau sih harus batasin kayak gitu biar baterainya bisa lebih awet. Soalnya pas saya pakai mode 120 Hz, SOT-nya itu sekitar 5 jam. Itu udah cukup buat saya kalau pemakaian normal. Tapi kalau saya lagi gabut scrolling banyak gitu, lagi libur atau lagi banyak chatting, banyak hidupin HP, jam 6 atau jam 7 malam udah sekarat. Apalagi kalau resolusinya digabung 1440p dan 120 Hz, bisa-bisa siang udah sekarat. Samsung ada bilang sih kalau nanti ada update biar bisa mode dua-duanya kayak gitu, tapi nggak tahu baterainya habis cepet apa ya. Kalau baterainya cepet habis, HP-nya jadi nggak terlalu guna. Mau
sekeren apa. Cuma ya, saya nggak protes sih kalau misalnya dikasih mode kayak gitu buat seru-seruan aja. Kalau misalnya Anda pengen pakai yang normal-normal aja, resolusi 1080p dan 60Hz nggak dimaksimalin semuanya, SOT-nya bisa 7-8 jam. Itu sehari dijamin tembus lah kalau pemakaian yang nggak gila. Baterai 4500 mAh di S20 Plus ini memang cakep. Ngecasnya juga cepet, sekitar 1,5 jam udah penuh, soalnya dia pakai charger 25 watt. Dan udah dukung PD juga. Baterai juga jadi salah satu bagian yang dapetin upgrade sih, favorit saya juga sih dibanding Note 10 kemarin. Bikin hati lebih nyaman lah, nggak kayak mesinnya ini yang buat saya kerasa agak nanggung. Saya bukan nyindir chipsetnya yang udah Exynos 990 ya, bukan itu yang nanggung. Itu malah udah the best dari Samsung. Saya cuma mikir, 14,5 juta, memori internal 128 GB. Itu apaan sih? Minimal 256 GB lah ya, walaupun memang bisa di-upgrade sampai 1 TB pakai kartu microSD. Sama RAM yang udah 8 GB juga itu no problem, cuma memori internalnya kayak aneh aja, 14,5 juta kok 128 GB kayak HP 34 jutaan aja. Kamera Galaxy S20 Plus ini ada 4 biji, 12 megapiksel buat kamera utama sama ultrawide, 64 megapiksel buat telefoto sama kamera buat depth sensor. Buat resolusi 64 megapikselnya nggak usah banyak dipikirin, hasilnya nggak bagus-bagus amat, nanti kita lihat. Kamera depannya 10 megapiksel dan Galaxy S20 Plus ini udah pakai One UI 2 dengan basis Android 10. Dia punya rating IP68 alias tahan air sama debu, terus bisa fast wireless charging, nggak punya headphone jack, dan speakernya stereo. Ciri khas flagship Samsung tetap bisa kita temuin di sini lah, nggak nambah, nggak kurang. Yang nambah itu lebih ke performanya karena udah pakai chipset terbaru tadi kan, Exynos 990. Samsung bilang kalau chipset terbarunya ini punya CPU yang lebih kenceng 25% dari 9820 di Galaxy S10 Plus. Terus performa GPU-nya lebih kenceng 15-20% dan NPU atau Neural Processing Unit buat performa AI ningkat 4 kali lipat. Itu 400% artinya. Buat apa sih? Simple, artinya skor benchmarknya bisa naik juga. Ya sebenarnya nggak penting-penting banget sih, cuma kalau Anda seneng liatin angka yang gede ya kayak gig-gig gitu, ngeliat angka tinggi enak sih di benchmark. Arti yang lain, kalau main game nggak perlu pusingin grafis, mau main game apapun PUBG yang udah bisa mentok di HDR Extreme, tapi tetap aja mendingan di Smooth Extreme biar baterainya lebih awet. Terus main CODM, Mobile Legends, Ragnarok, catur nggak perlu mikirin banyak soal performanya, aman lah. Sama kayak HP flagship lainnya lah, soal ini nggak perlu banyak dibahas. Arti lain dari chipset yang kenceng, dia bisa rekam di resolusi 8K, 8K. Ini fitur yang gila banget sih, cuma nanti kita lihat hasilnya. Terus dia bisa tenagain fitur-fitur yang macam-macam juga. Kemarin kita pernah bahas kan kalau fitur-fitur di HP itu sebenarnya cuma penerapan dari teknologi chipset aja. Kalau kita bikin fitur yang aneh tapi chipset yang nggak narik ya nggak guna. Contohnya di Galaxy S20 Plus ini, kata Samsung sih, berkat chipset yang lebih kenceng, aplikasi kameranya jadi bisa punya fitur single take yang bisa hasilin banyak foto plus video dari sekali jepret doang. Soalnya chipsetnya kayak mampu gitu, kuat buat aktifin banyak sensor kameranya sekaligus, dan processingnya juga banyak. Entah bener karena chipsetnya yang kenceng atau trik software doang, intinya fitur single take ini memang ngebantu banget. Misalnya kita lagi datang ke acara ulang tahun teman, terus waktunya tiup lilin. Momennya kan cuma sekali doang tuh. Daripada bingung mau ambil video atau bumerang atau satu foto aja, ya itu kan satu kesempatan doang. Kalau pakai single take kita bisa hasilin banyak. Ini fitur yang cakep sih, cuma saya jarang kepake, belum diundang soalnya. Kalau dari kualitas fotonya sendiri juga udah bagus banget. Standar flagship lah, warnanya bagus, detailnya dapet. Tapi nggak banyak perkembangan dari generasi sebelumnya, terutama di kondisi low LED. Sama aja kayak HP-HP Samsung yang kemarin-kemarin, detailnya ngurang banget kalau udah low LED. Jadi kita harus pakai night mode kalau gini. Harus dibantu software lah, karena hardware-nya belum ngangkat. Bagian low LED ini sih yang bikin saya penasaran sama S20 Ultra. Sistem 108 megapikselnya bisa ngasih perkembangan yang kerasa atau enggak di bagian kamera. Itu harus dicoba, tungguin aja.
Oke, yang sekarang Anda lihat adalah video yang direkam pakai Samsung Galaxy Note, bukan, S20 Plus di resolusi 8K atau 8K. Ini contohnya ya, buktinya kalau saya diam kayak gini, saya zoom ke arah sini, dia nggak terlalu pecah. Cuma, ya entah kenapa kok rasanya agak patah-patah gitu ya. Dan jelly-jelly itu terus frame rate-nya kok kayak berat banget. Ya 8K memang berat banget sih. Kita coba balik ke 4K aja lah. Good try Samsung, nice try. Mungkin ya ini awalan lah. Yang penting tajam dulu, kalau mulus atau enggak juga sih. Ini jelly banget. Nah, kalau ini kan 4K lebih enak gitu, dia stabil, terus warnanya bagus, enggak jelly-jelly. Semua efek bisa kita tampilin di sini, bisa kita zoom, bisa kita wide angle, terus mau kamera biasa. 4K is the way. 8K mungkin 5 tahun lagi kali ya. Tapi ya, oke lah. Oke, buat perekaman kamera depannya ini saya ngerekamnya di resolusi 4K. Masih kelihatan stabil ya. Ya, jelas lah soalnya flagship Samsung dari seri Note 10 Plus kemarin atau Note 10 kemarin kalau nggak salah, atau S10 ya? Note 10 kayaknya udah bisa 4K dan bisa stabil kayak gini. Entah kapan bakal bisa 8K, tapi bikin video selfie yang bisa 8K kayak gini memang berlebihan banget sih. 4K aja rasanya udah lumayan berlebihan. Cuma itu salah satu keunggulan flagshipnya Samsung, dia bisa ngerekam tajam banget buat kamera depannya. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S20 Plus. Gimana kualitasnya? Jelas berkembang ya dibanding seri S10, mulai dari layarnya yang udah punya refresh rate tinggi, baterainya lebih gede, chipsetnya lebih kenceng, upgrade-nya berasa. Tapi kalau ditanya apakah HP ini jauh lebih baik dari HP lain, jawabannya enggak. Enggak ada yang bener-bener baru dari Samsung Galaxy S20 Plus ini. Yang bikin dia punya keunggulan mutlak dari HP lain. Paling video 8K yang ngomong-ngomong nggak bakal dipakai buat bikin video karena patah-patah. Buat refresh rate tinggi, chipset kencang, baterai gede, brand lain juga udah punya. Nggak ada yang baru di HP ini. Yang berhasil dilakuin Samsung buat S20 Plus ini cuma buat nyusul kompetitor aja biar posisinya bisa imbang. Nggak ketinggalan lagi lah kayak kasus Note 10 kemarin. Dulu kalau ada yang nanya, Samsung udah punya 120Hz loh, Samsung ada nggak? Nggak ada. Huawei baterainya awet loh, Samsung bisa nggak? Nggak segitunya. Kamera Huawei bagus banget loh, Samsung masih ada noise-noise. Jadi perkembangan yang didapetin S20 Plus ini bukan buat ngelangkahin saingannya, tapi buat ngimbangin aja. Apakah HP ini bagus? Bagus banget. Lebih bagus dari yang lain? Enggak juga. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy S20 Plus. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Nih kalau dipikir-pikir Note 10 kemarin, ada ekspektasi yang ketinggian. Ya cuma ini sama aja sih.